Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan. NIM saya 172620191. Saya dari Teknik Industri semester 7, kelas B1 pagi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi analisa data output simulasi. Berikut ini adalah analisa data output simulasi. Analisa output adalah pengelolaan data yang dihasilkan oleh sebuah simulasi, dan analisis output ini berguna untuk memprediksi performansi sebuah sistem atau untuk membandingkan performansi terhadap dua atau lebih rancangan sistem alternatif. Sebuah simulasi umumnya menghadirkan kejadian random sebagai hasil penggunaan input yang dibangkitkan secara random pula oleh pembangkitan bilangan dan variabel yang random. Kemudian dua buah stream atau urutan bangkitan bilangan random akan menghasilkan sekumpulan output yang berpeluang berbeda. Oleh karena itu, jika performansi sistem diukur oleh parameter, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang tipe simulasi yang memenuhi analisa output, yaitu ada dua. Contohnya sebagai berikut: terminating simulation. Terminating simulation adalah simulasi yang dijalankan dalam durasi waktu tertentu saja karena adanya event yang menghentikan simulasi. Contohnya adalah basis data terkomputerisasi, data distribusikan di dalam beberapa file. Data dihubungkan menggunakan file, kunci, dan pointer. Ketika pertanyaan basis data terjadi, pencarian dilakukan di semua file yang mengandung data menggunakan file kunci dan pointer untuk mencari lokasi data yang diminta. Kejadian diakhiri setelah menemukan lokasi data yang dibutuhkan. Ukuran kinerja dalam basis data ini adalah jumlah rata-rata file yang diakses dan waktu rata-rata menemukan lokasi file tersebut. Contoh berikutnya adalah non-terminating simulation, atau nantinya juga disebut steady state simulation. Adalah simulasi yang ditunjukkan untuk mengamati sistem dalam jangka waktu lama atau melihat kondisi steady state suatu simulasi non-terminating. Adapun contoh dari non-terminating simulation sendiri ini adalah retail menimbun barang dagangan dan melakukan pemesanan ulang ketika level inventory mencapai atau lebih rendah dari level yang ditentukan. Meskipun aktivitas jualan hanya dilakukan 8 jam sehari dan dijalankan 5 hari dalam waktu 1 minggu, inventory akhir pada hari tertentu akan menjadi inventory awal pada hari berikutnya. Kejadian diskrit yang menggerakkan sistem berlangsung tanpa batas, dan ukuran kinerja termasuk rata-rata inventory, fraksi order yang harus memesan ulang atau berlebih, dan jumlah rata-rata order per tahun. Berdasarkan karakteristik
perilaku sistem seperti yang diuraikan pada slide sebelumnya, steady state atau transit. Untuk memahami perbedaan steady state dan transit, perhatikan definisi ini. Asumsikan ST adalah suatu sistem pada waktu T, sedangkan PS dalam kurung T adalah peluang bahwa sistem akan berada pada status S pada waktu T. Sistem akan berada dalam status stabil relatif terhadap variabel status S ketika BP S buka kurung T dibagi DT sama dengan 0. Jika sistem tidak akan mencapai status stabil dan dikatakan menunjukkan perilaku transit ketika distribusi peluang variabel status tidak berubah lagi sepanjang waktu, maka variabel status sudah mencapai status stabil atau lebih tepatnya mencapai distribusi status stabilnya. Pada slide selanjutnya itu saya akan menyebutkan contoh-contoh sistem steady state dan transit. Steady state yang dapat mencapai status stabil yaitu on job shop, bank darah, dan proses transaksi pembayaran tol. Sistem transit yang tidak dapat mencapai status stabil yaitu penggunaan sistem komputer, timeshare, dan perusahaan penerbangan dalam reservasi. Dalam pemaparan materi presentasi analisa data output simulasi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supriyono.